Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Indah Aningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Ida Lestari STP, dan pengajar praktik saya, Ibu Nuraini MPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi atau perencanaan, kemudian observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya merasa senang karena bisa berkolaborasi dengan teman calon guru penggerak lain dalam membuat tugas, dan saya pun belajar dan mendapat ilmu baru serta pengalaman baru tentang coaching. Yang kedua, saya merasa khawatir karena saya khawatir salah saat praktik coaching. Yang ketiga, saya juga percaya diri di sini dengan kemampuan yang saya miliki dan saya yakin bisa menyelesaikan tugas dan memahami materi yang terdapat di modul 2.3. Yang keempat, saya merasa tertarik dengan materi coaching. Yang kelima, saya merasa optimis dengan potensi yang saya miliki. Saya bisa belajar menjadi seorang coach dan seorang supervisor atau observer. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur Tirta dan prinsip coaching, baik secara saya berperan sebagai coach, coachee, atau observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang pertama, kemampuan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kemampuan berbicara dengan menggunakan bahasa yang efektif yang dapat menggali potensi coachee. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik di sekolah? Jadi selama ini supervisi akademik banyak dijadikan momok yang menakutkan bagi guru karena hanya berfokus kepada penilaian, bukan pengembangan diri guru.
Dengan diterapkan coaching dalam supervisi akademik, tingkatan supervisor dan guru adalah mitra, bukan lagi atasan dan bawahan, sehingga proses pengembangan diri guru akan menjadi lebih baik lagi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Di sini saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikan dengan konteks sekolah saya. Misalnya, menggunakan sesi coaching yang singkat, fokus pada tujuan yang spesifik yang ingin dicapai oleh guru. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. A. Pengawasan dan penilaian dalam supervisi akademik. Jadi selama ini supervisi akademik hanya berfokus pada pengawasan dan penilaian, sehingga guru kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan cenderung merasa cemas atau khawatir, bahkan merasa ketakutan saat disupervisi. Tantangannya adalah bagaimana ke depannya kita mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus pada penilaian menjadi berfokus pada pengembangan potensi diri guru. B. Supervisi akademik berprinsip kemitraan. Tantangan selanjutnya adalah mengubah pemikiran bahwa pihak yang terlibat dalam supervisi akademik adalah atasan dan bawahan. Namun, guru dan supervisor adalah mitra, sehingga terjadi proses belajar dari kedua belah pihak. Suasana yang tercipta pun akan lebih bersahabat sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan dirinya. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Jadi sebagai solusi, saya bisa memulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Di sini saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. C. Membuat keterhubungan. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Sebelumnya, saya hanya mengenal kata coach hanya di perkantoran, pelatih senam, atau pelatih atlet saja. Pengalaman saya dalam mengikuti supervisi akademik juga hanya sebatas untuk penilaian kinerja guru dan saat mengajar di kelas saja, tanpa paham sepenuhnya tujuan dari supervisi itu dilakukan untuk apa. Penerapan di masa mendatang. Saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru secara lebih maksimal. 3. Konsep atau praktik yang baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. A. Modul 2.1. Saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Di modul 2.3 ini, saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. B. Modul 2.2, saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial emosional. Dari satu materinya yaitu praktek mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi coaching, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, melontarkan pertanyaan yang berbobot. 4. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, visual, audio, atau kinestetik.
Di modul 2.2 di sini saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri dalam kegiatan coaching, dan praktik mindfulness dapat diterapkan dalam mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. 5. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain dari luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya mendapat banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan tentang coaching yang memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan supervisi akademik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.